kita mau belajar tuh tentang definisi, jenis, komponen bullying gitu ya, dan perspektif Alkitab tentang bullying itu gimana, serta dampaknya dan bagaimana sih kita tuh melepaskan diri dari jerat bullying. Nah, namun sebelumnya denger nih, ada kisah ya dari yang terbuli. Nah, siapakah yang mau mendengar kisahku? Gurukah? Orang tuakah? Temankah? Mereka berusaha memberikan dukungan. Karena papa nggak boleh lemah. Dibully itu hal yang wajar. Masa begitu aja menyerah? Tapi kata-kata positif yang itu justru membuat aku terpuruk. Apalagi kata-kata negatif. Makin membuatku tidak berharga dan tidak berguna dan tidak berdaya. Tak seorang pun yang mendengarkan isi hatiku dan perasaanku. Nah, kalau kalian baca curhatan ya dari aku yang terbuli ini, kalian bisa membayangkan bahwa seorang anak yang dibully itu seolah-olah tidak dipahami. Seolah-olah dia berbeda dengan teman yang lain. Seolah-olah dia tidak bisa bermain bersama, begitu ya. Sehingga akhirnya dia dikucilkan dan lain-lain. Nah, apa itu bullying ya? Kalau kita lihat definisinya ya, bullying itu apa? Tadi Kenli juga sudah nyebutkan ngecek-ngecek gitu ya Kak. Iya benar ya. Bullying itu adalah perundungan ya, atau suatu tindakan yang agresif, yang menyerang ya, yang muncul karena adanya ketimpangan dalam kekuatan ya, dalam biasanya kalau yang dibully itu satu orang, yang bully itu banyak begitu ya, jadi kekuatannya tidak seimbang baik dalam hal yang nyata maupun yang berupa persepsi. Maksudnya nyata itu misalnya badannya gemuk dikatain gendut ya, kayak beruang atau gajah gitu kan. Nah itu memang nyata, tapi ada juga yang hanya persepsi. Misalnya dikatain jelek apa gitu kan, padahal sebenarnya nggak jelek-jelek amat begitu. Nah itu akhirnya membuat anak ini merasa dirinya memang jelek, dirinya memang nggak cocok sama teman-temannya itu, nggak layak berteman dengan mereka. Nah ini yang membuat bullying itu punya dampak yang luar biasa ke korbannya ya. Nah tindakan agresif itu apa? Ya, yang dikategorikan dalam bullying berarti menyerang begitu kan. Yang pertama dilakukan secara sengaja. Dan ada ketidakseimbangan kekuatan tadi dan ada pengulangan. Jadi bukan cuma satu kali aja. Biasanya berulang-ulang gitu ya, diledekin tiap hari, dikata-katain gitu ya, atau tiap hari makanan bekalnya tuh diambilin gitu ya, atau dilempar sama temennya, atau PR-nya diambil, dicontek rame-rame. Nah itu terus-menerus terjadi, berulang-ulang. Nah ini bisa dikategorikan sebagai bullying ya. Nah jenis-jenis bullying ini tadi juga ada beberapa yang nyebut tadi ya. Misalnya oh itu didorong ya, jenis bullying ya. Nah jenis bullying, nah ini ada yang verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Biasanya yang sering kali terjadi itu apa? Nyebut namanya dipleset-plesetin gitu ya, atau manggil nama orang tuanya. Nah ini kan kadang nggak sopan ya, tapi kadang kita lakuin karena apa? Temen itu suka memulai dulu, jadi kita terpancing juga untuk membalas begitu ya. Nah yang kedua sosial, seperti tadi apa? Dijauhi. Jangan berteman sama itu, jangan ini itu apa rambutnya punya ada kutunya. Iya, jadi tadi jenis bullying ya, tadi ada yang secara sosial dijauhi oleh teman-temannya begitu ya. Kemudian secara verbal tadi misalnya dorong atau mukul atau ngeroyok rame-rame gitu ya. Dan yang terakhir itu cyberbullying ya. Ini berkaitan dengan pembulian di sosial media ya, menjelek-jelekan atau ngasih komentar-komentar negatif di sosial media. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga komponennya apa. Komponen bullying itu ada pelakunya, pembulinya, ya, yang melakukan tindakan bullying kepada orang lain. Nah, kemudian juga ada yang follower, ya, ini yang membantu tindakan bullying itu, ya. Jadi
Ada juga supporter ya. Nah, ini orang yang menyaksikan, yang menyoraki. Nah, kalau di gambar itu yang apa? Yang nyorakin gitu ya, yang ledekin gitu ya. Nah, ada juga yang videoin nanti disebar-sebarin. Nah, kayak gitu. Nah, itu supporter, kelompok supporter ya. Nah, selanjutnya ada lagi bystander, yaitu orang-orang yang tahu akan bullying itu tapi pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat begitu ya. Karena apa? Pertama mungkin dia takut dibully juga atau takut terlibat seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada defenders, yaitu orang yang membantu korban bully itu. Tapi kadangkala dia juga dijadikan sasaran bullying juga. Nah, itu yang terjadi ya. Bullying itu ternyata ada bermacam-macam peran ya di dalam satu kali peristiwa bullying itu. Ada pelaku, ada korban, dan yang terakhir korban, ada korbannya, dan ada orang-orang di sekitarnya yang lihat, ada orang di sekitarnya yang jadi supporter, yang ikut meramaikan, yang ngompor-ngomporin begitu ya, dan ada orang yang ingin membantu. Nah, ini ketika proses bullying itu terjadi, biasanya ya masing-masing itu akan menjalankan peran-perannya. Nah, kalau dari Alkitab, apa perspektif Alkitab, pandangan Alkitab tentang bullying ini? Boleh atau enggak sih gitu kan? Nah, kalau di Amsal 14 ayat 21 dikatakan apa? Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi tidak boleh menghina sesamanya. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan secara derajatnya sama menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah, jadi kita tidak boleh menghina sesama kita, begitu ya. Nah, kemudian di dalam Roma juga dikatakan itu yang diwarnain merah ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik untuk semua orang, begitu ya. Disuruh kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan menuntut balas, begitu ya. Nah, karena apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, kita diberikan arahan, kamu nggak boleh balas, tapi pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi kamu harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, nah ini pandangan Alkitab seperti itu. Karena Alkitab mengajarkan hukum kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, begitu ya. Nah, kalau di Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42, nah ini kadang membuat kita bingung juga ya. Karena dikatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, ini kan kita bingung ya. Loh, kalau ditampar pipi kanan, dikasih juga yang kiri. Berarti apa? Dua-duanya dong, gitu kan. Nah, kalau kamu orang mau minta bajumu, kasih juga lah jubahmu. Nah, apa yang hendak Tuhan tunjukkan pada bagian ini ya. Nah, sini kita melihat bahwa kita memberi kepada orang dan jangan menolak orang yang mau pinjam ya. Jadi artinya apa? Kita merelakan. Kalau orang berbuat jahat, jangan kita membalas kejahatan. Itu ya, yang di ayat yang ke-38. Jangan engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, seperti Roma tadi juga begitu kan, dibilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan melawan, jangan membalas seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus dihina, ya, dicambuk, diludahi, betul ya? Nah, Tuhan Yesus ngomong apa? Apa Tuhan Yesus membalas mereka? Ternyata tidak juga. Tuhan Yesus justru berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka terus membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi inilah bukti dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya,
bahwa kita tidak boleh membalas. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan mengampuni. Dan itu terbukti ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan tidak membalas, Tuhan diam. Dan dia berdoa untuk mereka yang menganiaya dia. Dan ini juga yang terjadi pada pengikut Tuhan Yesus. Ketika orang-orang di Antioquia itu ngeledekin ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu disebut dengan ejekan ya, dibilang Kristus kecil ya, kata Kristen. Tapi justru mereka yang awalnya mendapatkan ejekan itu, Kristen lu gitu ya, tapi akhirnya mereka suka ya, menyukai identitas mereka yang baru sebagai pengikut Kristus, yang secara harafiah dikatakan Kristus kecil ya. Jadi mereka dibully juga, tetapi tidak membalas, tetapi mereka justru bangga dengan apa yang dikatakan orang-orang yang membuli, karena disebut sebagai Kristus kecil ya. Nah, di Antioquia ini murid-murid itu pertama kali disebut Kristen gitu ya. Nah, jadi bullying itu bukan hal yang baru ya. Dari zaman Alkitab, dari sebelum kisahnya Tuhan Yesus itu juga sudah ada sebenarnya ya. Ada nabi yang botak, ingat nabi siapa yang dibully juga tuh oleh anak-anak? Elisa. Ya betul, Nabi Elisa dikatakan, botak naik gitu kan. Terus apa yang terjadi? Nabi Elisa kemudian seperti berdoa begitu ya, dan tiba-tiba datang 2 beruang dari dalam hutan ya, dan mencabik-cabik itu ada 42 orang. Nah, kalau ini dibully kemudian dalam kerangka Tuhan sedang menghukum orang-orang di Betel ya. Jadi konteksnya agak berbeda. Tetapi cara orang untuk mengledek, mengejek itu sebenarnya sudah ada ya. Kenapa begitu? Karena manusia jatuh di dalam dosa ya. Sehingga mereka kadang melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus, intinya adalah mengasihi. Sehingga di dalam perjanjian baru secara jelas disimpulkan begitu ya, untuk kita tidak boleh membalas, untuk kita tidak boleh melawan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Biarkan Tuhan yang membalas, berikan ruang buat Tuhan untuk membalas perbuatannya ya. Nah, dampak bullying pada korban itu apa? Nah, ini macam-macam ya dampaknya, dari yang levelnya sederhana gitu ya sampai yang level parah. Nah, secara fisik mungkin bullying itu bisa buat orang memar ya, kalau ditonjok gitu ya, atau bahkan luka pada organ dalam, bahkan koma. Lah ini yang parah ya. Jadi kalau berantem misalnya, tawuran misalnya, waduh itu serem sekali ya. Ini hati-hati, itu bisa merusak secara fisik ya, dan ada akibat-akibatnya. Nah, secara akademis apa? Pasti anak-anak yang dibully di sekolah itu apa? Nggak bisa konsentrasi karena takut. Mau jam istirahat juga takut nanti di luar dibully. Mau belajar di kelas juga guru-gurunya kadang ikutan membuli gitu ya, dan teman-temannya juga akan bully ya, sehingga akhirnya pelajaran tuh nggak bisa masuk, betul nggak bisa fokus gitu ya, dan dia pikirannya tuh sibuk mencari cara untuk menghindari pembuli itu. Mikir nanti aku pulang lewat sini biar nggak dicegat gitu ya, biar nggak dihadang gitu kan. Nah, itu dia akan memikir terus, sehingga akhirnya prestasi itu bisa menurun ya secara akademik. Nah, secara psikologis, nah ini lebih parah lagi ya, bisa menjadi stres bagi remaja ya. Kadang ada yang nggak mau masuk sekolah, bolos ya. Alasannya apa? Aduh, males lah sekolah, nanti ketemu dia lagi, aku dibully lagi gitu kan. Atau di sekolah dia jadi pendiam, menarik diri, sendirian terus ya, nggak mau berteman sama orang lain. Nah, itu juga bisa terjadi ketika remaja itu menjadi korban bully ya. Hal ini membuat dia tidak bahagia.
Bahkan ada yang efeknya jangka lama, sampai sudah bekerja masih tetap minder, merasa tertolak, merasa dirinya nggak berharga. Ya, kadang juga ada yang ngeledekin masalah body shaming ya, bentuk tubuhnya ya, entah masalah rambutnya lah, masalah warna kulitnya lah, masalah giginya lah, apapun itu kadang bisa menjadi bahan untuk dibully. Nah, ini yang membuat dia merasa minder, merasa tidak berharga, merasa tertolak ya. Dan ini hatinya itu sedih. Kadang orang tua pun tidak memahaminya ya. Nah, ini yang terjadi. Banyak teman-teman kita juga yang mengalami bullying sampai akhirnya berhenti dari sekolah, masuk homeschooling. Habis itu di homeschooling pun dia juga mengalami kesulitan. Sudah lulus misalnya mau kerja, dia sulit untuk membangun relasi. Karena bagaimanapun juga kalau kita di dalam dunia kerja nantinya akan berrelasi dengan orang lain, begitu ya. Tetapi karena pernah dibully dan perasaan tertolaknya itu cukup kuat, itu membuat dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bekerja bersama dengan orang lain ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dampak pembuli, nah pembuli ternyata juga ada dampaknya loh ya. Misalnya orang-orang di sekitar itu akan mengatakan itu anak itu nakal itu, jangan mau berteman sama dia gitu kan. Jadi orang-orang sekitar itu punya pandangan yang buruk ya. Nah, kemudian juga mudah terlibat perkelahian. Tadi kan ada agresif ya, menyerang gitu ya. Mudah mengganggu orang lain. Bahkan bisa sampai dikeluarkan dari sekolah. Biasanya anak-anak yang agresif cenderung melakukan pelanggaran hukum ya, entah melanggar lalu lintas, melakukan kekerasan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang membuat dampaknya itu juga berat jika dirasakan oleh seorang pembuli. Nah, kalau untuk bystander gimana? Orang-orang yang di sekitar. Nah, kadang bisa saja tergoda untuk ikutan bullying gitu ya, ikutan jadi pelaku begitu kan. Atau juga merasa takut dan tidak berdaya untuk bertindak. Takut kalau misalnya, nanti aku jangan-jangan dilakukan kayak gitu. Aduh gimana nih, udah nggak usah deh. Nah, selalu dibayangin dengan perasaan bingung, merasa bersalah juga, mau menghentikan juga nggak bisa. Kalau dia nolongin dia akan dibully juga, tapi sebenarnya hati kecilnya mungkin merasa tersentak gitu ya, masuk nggak nolongin sih kayak gitu kan, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini dia terjebak di dalam perasaan tidak berdaya dan akhirnya juga akan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, sedih-sedih sendiri, tidak bisa melakukan apa-apa, merasa cemas yang berkelebihan, kepikiran terus, aduh jangan-jangan ntar ini dibully lagi, aduh jangan-jangan temanku ini nanti dibully, aduh ntar jangan-jangan aku disuruh mukul sama temanku ini. Nah, macam-macam pikiran-pikiran bagi seorang yang menyaksikan bullying itu. Nah, lalu bagaimana melepaskan diri dari bullying? Yang pertama dan yang utama harus sadar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kalian. Jadi kita perlu mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita lihat di Yesaya 43 ayat 4a ya, dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Orang yang dibully biasanya merasa dirinya tidak dikasihi, merasa dirinya tidak disayang, merasa dirinya tidak berharga. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan itu memandang kita berharga, memandang kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Kasihnya terbukti dari mana? Memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita yang mati di kayu salib. Ini bukti kasih Tuhan yang besar buat kita. Jadi kalau kalian ada yang menjadi korban bully, ya ingat kamu tidak sendiri. Tuhan Yesus sayang dengan kalian. Dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud juga menulis di situ, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Kadangkala ketika kita jadi korban bully, orang tua itu kadang hanya melihat, nggak usah dianggap lah, sudah nggak apa-apa, anak papa nggak boleh lemah, masa gitu aja lemah kamu. Nah, kayaknya perasaan sakitnya itu tidak diterima oleh orang tua. Dan kita merasa berjuang sendiri menghadapi pembulian itu. Seolah-olah nggak ada yang peduli dengan kita. Tapi ingat, dalam Mazmur ini dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, mereka tidak ada di pihakku, mereka bahkan membela si pembuli, kenapa kok kamu bisa dibully gitu kan? Tetapi ingat siapa? Tuhan yang menyambut aku. Tuhan kasihnya tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak melihat nilainya kamu berapa. Tidak. Nilainya jelek, nilainya berapa, Tuhan tetap menyambut kita. Kita juga, kasih Tuhan juga tidak bersyarat bagaimana wajah kita, bentuk fisik kita, tidak. Tuhan tetap menyambut kita, ya. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri yang memulihkan luka hati dan menyegarkan jiwa kita, memberikan kelegaan. Tuhan juga, Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Tuhan akan menyegarkan jiwa seperti seorang gembala yang mengantar domba-domba itu ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Nah, ini kasihnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kalian, itu sungguh-sungguh nyata. Sehingga kalian perlu mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Bukan aku ini orang memang jelek, bukan. Tetapi Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan kita dengan kelengkapan sesuai dengan rencana yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita apapun kondisinya kita. Nah, ini perlu kalian pegang. Kalian tidak sendiri. Kalian bersama dengan Tuhan ketika menghadapi bullying yang dialami. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kita perlu latihan juga. Cuek terhadap pembuli. Kenapa kok perlu cuek? Nah, mereka tuh tujuan mengganggu kita itu kan sebenarnya supaya kita lemah, sedih gitu ya. Kalau kita dibully terus kita nangis, nah makin senang dia, berhasil buliannya. Tapi kalau dicuekin, lama-lama dia males juga membuli kita ya. Kakak membaca satu kisah tentang seorang penyanyi Tulus ya, ada, kalian bisa cari kisahnya tentang lagu Gajah ya. Waktu kecil Tulus ini katanya badannya besar dan diledek-ledekin, dipanggil gajah gitu ya. Nah, dari pengalaman dia yang tidak menyenangkan waktu akhirnya bisa mencuekkan begitu ya. Bahkan di lagunya itu dikatakan ya terima kasih kalian sudah manggil aku gajah kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat dia bisa lepas dari pembulian itu, perasaan yang tertekan itu. Nah, jika kita menunjukkan kita tenang dan baik-baik saja dan tidak takut sama mereka tuh tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga ya berhenti mengganggu dengan sendirinya gitu ya. Seperti tadi kisah yang di Antioquia ya, diledekin, Kristen lu gitu ya. Tapi oh ya memang itu Kristen, aku pengikut Kristus, aku Kristus kecil ya. Akhirnya berhenti juga gitu kan ya, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan ya, perasaan luka, sedih dan lain-lain, apalagi marah-marah begitu ya. Nah, selain itu apa? Cerita ke orang lain atau orang tua ya. Nah, jika pembuli itu terus mengganggu, cerita pada teman, orang tua atau guru ya. Kalau mereka misalnya nggak mau dengerin, nggak mau memahami kamu, ya kamu cerita ke yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya dengan bercerita kamu bisa mendapatkan dukungan dan bantuan ya. Kalau misalnya di sekolah ada konselor sekolah misalnya ya, nah itu akan memahami ya, karena dia belajar tentang psikologi dan dia akan menolong kalian untuk
bisa melepaskan diri dari bullying ya. Jadi ceritakan dengan jelas siapa pelakunya, kapan terjadinya, di mana, sudah berapa lama, dan perasaanmu gimana terhadap bullying itu. Ini kalian perlu terbuka. Kalau dipendam-pendam saja, akhirnya apa? Akan terbawa sampai dewasa. Dan itu yang membuat kesehatan mental terganggu ya. Kadang mudah cemas, kalau misalnya dengar orang teriak-teriak langsung ketakutan gitu ya, atau lihat temannya yang nangis misalnya, atau temannya sedih dia ikutan nangis kayak gitu. Nah ini kalau dipendam-pendam akhirnya akan membuat kesehatan mental kita terganggu. Jadi lebih baik kalian ceritakan kepada konselor atau psikolog gitu ya, atau juga misalnya ada teman yang bisa jadi teman curhat, nah boleh kalian ceritakan. Nah, kalian terus juga membangun kepercayaan diri, ini juga penting ya, kita perlu membangun kepercayaan diri kita. Dengarkan suara hati dan kenali dirimu, belajar untuk percaya dengan dirimu sendiri ya. Jangan terus mengkritik atau menyalah-nyalahkan diri sendiri. Jangan terus mengatakan hal-hal negatif kepada diri sendiri. Kalau kita ingat hukum kasih, ada kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan akal budimu, begitu ya, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi kalian perlu juga belajar untuk kenal diri kalian, belajar untuk mengasihi diri kalian, menerima kondisi apa adanya. Karena kondisi itu kadang bukan sesuatu yang bisa kita atur. Ya, misalnya berkaitan dengan warna kulit, rambut, begitu ya. Itu kan tergantung dari rasnya kita apa ya, sehingga kita bisa menerima kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kemudian temukan juga hal-hal positif dalam dirimu ya. Pasti ada hal positif. Nah, cuman kadang sulit nemuin karena apa? Cenderungnya menilai hal-hal itu dari yang negatif seperti itu, sehingga kita sulit untuk menemukan hal-hal yang positif ya. Nah, kalau misalnya kalian di posisi sebagai bystander ya, orang-orang yang lihat, dan kalian pengen melepaskan teman dari bullying, nah gimana tuh? Nah, kalau memang kamu cukup merasa aman dan punya keberanian, ya kamu perlu speak up, harus ngomong, nggak boleh loh, kamu jangan gitu, nah kayak gitu ya. Nah, beritahu sama pembuli ini bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, nggak keren ya, dan mereka harus berhenti untuk melakukannya, nggak boleh, harus menghentikan ya. Tapi kalau kamu tidak punya kepercayaan diri dan tidak berani mengatakan demikian, kalian coba menceritakan kepada orang lain yang lebih dewasa, orang tua atau guru ya, yang bisa menolong korban bully itu ya. Jadi kalian bisa melakukan sesuatu untuk menolong teman-teman kalian, begitu ya. Nah, ini kalau sudah bullyingnya parah gitu ya, nah ini bisa hubungin, ada telepon pelayanan sosial anak ya. Nah, ini bisa dihubungin atau juga bisa hubungi kami ya. Ibu ada, kakak ada di Hope Counseling Center. Ini memang pusat konseling, bisa melayani secara online ataupun onsite ya. Nah, kalau kalian yang ada di sekitar Jabodetabek, mungkin kalau mau ke Karawaci bisa, tapi kalau terlalu jauh kalian juga bisa secara online. Nah, kalian juga bisa lihat video-video untuk anak-anak remaja, ya pemuda remaja di kakak ya, di Selalu Ada Harapan. Di situ kalian juga bisa belajar tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mental, bagaimana bisa lepas dari bullying gitu ya, dan banyak hal yang bisa dibahas di sana. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mungkin. Nah, ini kata ada tanya jawab nih ya. Mungkin Kak Melan akan bantu nih untuk teman-teman ini bisa menggali lebih dalam. Siapa tahu ada yang ingin ditanyain gitu ya. Kalau misalnya ada papa mama yang di sini, wah ini luar biasa. Ini juga akan menolong ya supaya anak kita terhindar dari bullying gitu ya. Oke, silahkan Kak Melan yang akan pandu.
Oke, terima kasih Kak Debbie untuk materinya. Yang pasti materinya kali ini benar-benar relate ya, benar-benar sesuai dengan keadaan zaman sekarang tentunya. Nih, mungkin di sini ada adik-adik atau papa-mama yang mau bertanya, bisa langsung nyalain mikrofonnya, ataupun mungkin ada teman-teman atau papa-mama juga ya yang ikut sepertinya hari ini. Kalau malu bertanya, nggak apa-apa, bisa chat di kolom chat atau chat pribadi bisa juga ke saya, Melan, atau ke Kak Jeffrey. Jadi boleh langsung bertanya pada saat ini atau boleh melalui chat pribadi ke saya atau ke Kak Jeffrey. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau belum ada atau masih sedang mengetik kayaknya Kak Belum, Debbie. Oh ya, silakan belum Ibu. sore, Kak. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam juga. Baik, Kak, terima kasih. Materi malam hari ini sangat menarik. Terima kasih buat Kak Debbie untuk pemaparan materinya. Kak, kebetulan saya guru agama salah satu SMK di Kota Kupang. Wah, Dan saya juga di rumah punya 5 orang ponakan dan 2 diantaranya sudah bersekolah di SMK. Saya sangat senang bergabung sore hari ini karena materinya memang sangat luar biasa. Jadi berbicara tentang bullying ini memang lagi marak-maraknya untuk dikampanyekan ya Kak ya, tentang anti bullying. Tapi banyak kasus di sekolah itu kadang-kadang anak takut untuk menyampaikan bahwa dia dibully oleh teman-temannya. Karena mungkin takut setelah dia dibully, setelah dia menyampaikan, memberitahukan kepada guru atau orang tua, dia akan semakin dibully lagi. Jadi menurut Kak Debbie, bagaimana solusinya? Karena kita jujur sekolah sudah ada nih kampanye anti bullying, kemudian sudah banyak siswa yang kemudian menjadi duta anti bullying. Tapi untuk bisa lebih sampai ke yang hal-hal kecil, karena jujur bullying ini kan bukan hanya sekedar tindakan bully yang sampai luar biasa ya Kak, sampai seperti yang di film-film Korea itu. Tapi banyak juga misalnya menghina nama orang tua. Jadi memanggil anak dengan nama orang tua atau juga verbal. Jadi mengata-ngatai si anak dan lain sebagainya. Jadi kira-kira menurut Kak Debbie bagaimana cara kita untuk bisa dilapor oleh siswa, bisa mengorek dari siswa tentang kejadian bullying yang dia alami gitu Kak. Dari si korban bullying ini, karena jujur mereka kesulitan untuk jujur. Karena itu tadi Kak, ketakutan untuk mendapat tekan bullying yang lebih lagi. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Kak Esther ya sudah bertanya ya. Ya, ini memang apa yang dikatakan Kak Esther ini sesuatu yang real ya. Kadang korban bully nggak berani lapor karena apa? Takut nanti dibilang, cepu lu lapor-lapor gitu kan. Jadi makin dibully. Nah, sehingga memang kalau penanganan di sekolah itu perlu secara simultan. Artinya baik bergerak di dalam kampanye tadi ya, anti bullying, ataupun juga konselor sekolah yang mungkin menangkap ya, maksudnya mengidentifikasi korban-korban bully, bahkan juga pelaku-pelaku bullying ya. Kalau kita lihat sebenarnya pelaku bullying itu juga punya masalah sendiri. Dia mungkin juga mendapatkan perilaku agresif di rumah misalnya. Dia sering dipukulin. Nah, itu akan melakukan hal yang sama kepada temannya ketika apa yang dia minta nggak didapatkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya pelaku bullying juga perlu untuk dipanggil oleh konselor. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Kemungkinan, ini dugaan ya, dia pun mengalami masalah. Misalnya di rumah, atau dia mungkin juga diperlakukan tidak adil, atau dia juga mengalami kekerasan di dalam keluarganya, atau hal-hal apapun. Nah, ini yang perlu ditolong juga. Jadi sebenarnya kalau di sekolah ada
guru konselor atau guru apa ya biasanya bimbingan konseling ya, itu akan menolong, akan bisa mulai mendata ya siapa aja ini, nah coba dipanggil, coba dibantu satu persatu. Nah ini biasanya akan mulai reda. Selain itu juga perlu kampanye secara umum kalau di sekolah ya, misalnya seperti tindakan manggil nama orang tua itu nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Terus ngajarin anak untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai miliknya orang lain seperti itu ya, sehingga anak-anak ini juga terbiasa punya pola interaksi yang lebih baik. Nah, guru-guru juga perlu dilatih untuk tidak mengatakan hal-hal yang kasar kepada anak-anak. Misalnya anak nggak bisa ngerjain PR ya jangan dikatakan bodoh di depan kelas begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga kadang mempengaruhi. Oh, gurunya juga ngomongnya kasar kok. Kenapa dia boleh aku nggak boleh, kadang kan gitu ya. Tapi kalau guru-guru bisa menjadi teladan dalam kasih gitu ya, nah itu akan menolong untuk anak-anak juga menata perilaku baik seperti itu. Kira-kira seperti itu Kak Esther. Apakah ada pertanyaan lanjutan atau mungkin ingin menanyakan sesuatu lagi boleh, silakan. Ya baik, terima kasih banyak Kak buat jawabannya, sangat luar biasa. Saya setuju dengan poin bahwa guru juga harus memulai, karena memang banyak guru juga yang maksudnya, apalagi kita di Kupang ya Kak, ya karakter kita yang jujur, mungkin agak keras, tegas. Jadi mungkin siswa sudah ketakutan duluan, tapi gini Kak, saya setuju itu dimulai dari guru dan kami sudah memulai itu, kami selalu seperti itu, jadi tidak langsung mengatakan si anak bodoh. Kemudian setiap jawaban yang diberikan kami selalu memancing dengan iya benar, terus kami selalu mengupayakan mereka untuk tidak takut salah gitu. Ketika kalian menjawab salah, kami tidak ada yang akan memukul kalian atau tidak akan ada yang memarahi kalian ketika kalian menjawab salah. Jadi kami berupaya untuk bagaimana siswa itu berusaha menjawab dulu. Tapi memang benar kami juga sudah berupaya untuk pelakunya. Jadi bimbingan konseling buat pelaku melalui tahapan-tahapan guru BK menangani dan konselor, guru agama, kemudian komunikasi dengan orang tua. Itu cukup berhasil apabila siswanya melaporkan, Bu. Jadi kasusnya dilaporkan oleh siswa, tapi ada banyak yang tidak dilaporkan, kemudian tiba-tiba anak tidak mau masuk sekolah, orang tua datang menghadap, menyampaikan bahwa, Bu, anak saya tidak mau masuk sekolah karena takut, ada bla bla bla, tapi mereka susah untuk mengungkapkan, jadi mereka tidak jujur mengakui, entah karena diancam, dibawa tindakan, dibawa tekanan gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Nah ini kalau ada yang mulai mogok sekolah, tidak mau sekolah, nah itu hati-hati ya, kita perlu peka ya sebagai orang tua ya, Bapak Ibu guru maupun Papa Mama yang ada di sini, itu tanyakan kenapa ya. Nah kalau boleh cerita, dulu anak saya juga gitu waktu TK ya. Jadi teman-temannya itu masuk dari playgroup, dia masuk di TK, otomatis dia nggak punya teman di sekolah itu kan ya, karena teman-teman yang lain sudah punya kelompok masing-masing. Nah waktu baris gitu dia ditonjok karena temannya itu mau deket dengan kelompoknya begitu kan, dia nangis dong gitu kan, terus gurunya salah tangkap, dipikir ih sudah baris kok masih nangis gitu kan, akhirnya anak saya yang dimarahin, wah makin 2 kali deh gitu kan. Terus akhirnya saya jelasin ke gurunya peristiwa yang terjadi, mungkin gurunya kan nggak lihat secara lengkap gitu ya, dia cuma tahu anak saya nangis begitu. Nah akhirnya saya jelasin, baru akhirnya gurunya paham gitu kan. Nah setelah itu saya ngomong ke anak saya, kamu nggak boleh bales, tapi kamu bisa teriak. Kamu bisa bilang, Miss aku didorong ini Miss gitu ya. Jadi itu yang dia lakukan untuk menolong dirinya sendiri, melindungi dirinya dari bullying itu. Sepanjang TK itu dia memang terkenal suka teriak akhirnya, karena apa? Setiap mau digangguin teman-temannya cowok, seperti itu. Jadi akhirnya yaitu yang menolong dia untuk bisa lebih sedikit lah kadar bullyingnya.
Ya, seperti itu. Jadi kadang papa mama yang hadir di sini juga perlu memberikan perlengkapan kepada anak-anak, terutama yang masih kecil ya, untuk bisa melindungi dirinya dari bullying itu. Ya, kalau tadi dibully nangis makin senang temannya, itu dari bully enak lucu tuh, nangisnya lucu katanya, wah jadi makin sering dibully. Tapi kalau dia langsung teriak, Miss ini nakal Miss pensilku diambil ini Miss, dia akhirnya bisa, orang nggak berani macam-macam sama dia kayak gitu. Nah ini tips ya, siapa tahu nanti ada yang punya anak masih kecil-kecil ya, papa mama di sini, atau kalian punya adik gitu ya, nah ajarin, nggak boleh bales, kata firman Tuhan nggak boleh bales, tapi kamu boleh teriak kok gitu ya. Oke, ada lagi mungkin. Ada lagi nggak nih teman-teman atau adik-adik nih? Atau mungkin yang sedang mengalami atau bahkan jadi seorang pelakunya nih, ya nggak Kak Debbie? Boleh nih sharing di sini, ada lagi nggak? Di sini di kolom chat ada KL Delineri nih. Dia mau tanya nih Kak Debbie. Shalom Kak, saya mau tanya, menurut Kakak bagaimana sih agar si korban bullying bisa terlepas dari trauma pembulian? Apalagi itu pertanyaannya ya Kak Debbie ya, apalagi tadi sesuai banget dengan cerita dan pengalamannya Christian nih dari SMP, dia di Jakarta, dia sampai dijemput mamanya kayak gitu Kak. Gimana nih Kak supaya bisa terlepas dari trauma itu sendiri? Iya, memang bicara mengenai trauma karena bullying ini tidak mudah ya. Kalau Christian tadi berani menceritakan, nah ini berani menceritakan pengalamannya kepada teman-teman di Zoom ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa dan Christian sudah dalam proses penyembuhan, biasanya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman kita yang kena bully tapi nggak berani cerita. Seperti tadi yang Kak Esther bilang ya, nggak berani lapor, nggak berani ngomong. Nah ini yang akhirnya membuat mereka makin stres seperti itu. Jadi kalau untuk keluar dari trauma bullying, ini memang ada beberapa tahapan sebenarnya ya. Yang pertama memang bercerita ya, menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya. Misalnya kalian bisa pergi ke konselor misalnya ya, konselor di sekolah atau konselor di gereja atau hamba Tuhan yang di gereja, menceritakan bagaimana pengalaman kesedihan yang kalian alamin ya. Nah, setelah itu kalian juga perlu belajar untuk mengidentifikasi ya. Diri kita tuh yang terluka di area apa? Ya, biasanya kan menyinggung masalah harga diri kita. Akhirnya membuat kita minder, membuat kita tidak berdaya seperti itu. Nah, ketika kita mengenali diri kita, kita juga nantinya akhirnya akan bisa menerima situasi-situasi yang tidak terhindarkan. Misalnya seperti Christian tadi ya, mungkin kan dia nggak bisa balik lagi ke Jakarta, ya, karena situasinya cukup sulit, cukup berat di situ. Sehingga Christian harus menerima bahwa sekarang dia pulang ke Kalimantan Barat, ya. Nah, dengan ada dia balik ke Kalimantan, mungkin dia di situ bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Ada hal-hal produktif yang bisa dia lakukan ya. Jadi dengan kenal diri, menemukan potensi, membangun kepercayaan diri tadi, sehingga kita bisa akhirnya keluar dari trauma. Tapi ingat ya, untuk trauma ini kadang tidak mudah prosesnya. Jadi butuh profesional ya. Jadi kalian bisa mencari konselor ya untuk bisa menolong kalian. Nah, kalau kalian cemas, biasanya kan ada trauma yang tiba-tiba cemas. Nah, kalian bisa juga melakukan latihan-latihan relaksasi. Nah, untuk mengenai trauma ini ada di video saya, nanti teman-teman boleh cek di selalu ada harapan yang gambarnya sauh pengharapan ya. Jangkar pengharapan. Nah, itu ada tentang trauma bullying. Jadi memang tahapannya itu cukup panjang begitu ya, menceritakan, mengenal diri, menemukan potensi, sampai akhirnya membangun suatu pola kehidupan yang lebih sehat seperti itu. Sehingga kita bisa terlepas dari bullying itu. Dan memang benar ya, setiap kita itu pasti punya lukanya masing-masing. Karena kita hidup di dalam
perjalanan hidup yang tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna, situasi sekitar tidak sempurna, sehingga kadang ada aja luka-lukanya. Nah, ketika kita bisa menetralisir luka itu, kita bisa menerima keadaan, mungkin kita akan lebih sehat secara psikologis. Tapi kalau kita mudah terluka dan sulit untuk pulih, nah ini biasanya akan makin mundur, makin turun seperti itu. Kondisi psikologisnya makin tidak sehat, ya. Nah, sehingga butuh profesional, ya, butuh konselor, butuh hamba Tuhan untuk membantu kalian, menopang kalian dalam pergumulan dan mendoakan kalian. Dan yang perlu, penting dan harus dilakukan, tetap bergantung sama Tuhan. Ya, Tuhan tadi yang bisa memulihkan jiwa kita, yang menyegarkan jiwa kita. Jadi kita perlu terus bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan kelepasan itu. Begitu Kak Melan, kira-kira jawaban singkatnya ya. Tapi kalau dalam proses konseling mungkin bisa bersesi-sesi untuk menyembuhkan trauma itu. Terima kasih untuk acara kita pada malam hari ini buat teman-teman semua. Biarlah ini semua boleh jadi berkat buat kita juga, semakin jadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Terlebih lagi terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini, Kak Debbie. Terima kasih juga buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Maluku, Ambon, dari Kalimantan Barat, dari daerah Jakarta, dan semuanya kita bisa berkumpul pada malam hari ini ya. Terima kasih juga terlebih untuk Scripture Union Indonesia yang sudah memfasilitasi kita pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, untuk setiap kesalahan dalam ucapan saya atau teman-teman yang ada pada malam hari ini, mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dipersilakan. Teman-teman semua. Ya, makasih ya karena waktunya terbatas. Atas nama Scripture Union mengucapkan makasih buat teman-teman. Kita mau bilang terima kasih juga untuk hostnya Kak Melan dari Banjarmasin. Makasih banyak Kak Melan. Tuhan berkati. Sama-sama. Kan closing statement dulu ya. Tuhan menciptakan kita secara unik dengan segala kapasitas dan batas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika kita pernah jadi korban bully, terimalah diri apa adanya, kasihi dan berhenti membanding-bandingkan karena Tuhan mengasihimu. Bertumbuhlah dalam potensi yang Tuhan berikan. Jadilah versi terbaik dari dirimu, ubah olokan jadi motivasi. Jika kita pernah jadi pembuli, kenali kemarahan dalam dirimu. Belajarlah menghargai dan mengasihi orang yang berbeda. Ya, karena kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan serupa Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan kami boleh belajar bersama malam hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami cerna lebih dalam lagi, sehingga kami boleh memiliki sikap yang lebih baik dalam menghargai kehidupan ini. Ketika kami menghadapi pembuli yang mungkin membuat kami terluka, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam situasi itu. Ketika kami memiliki kemarahan sehingga ingin menyalurkan kemarahan kepada orang lain, Tuhan tolong ampuni kami. Sehingga kami juga boleh menghargai dan mengasihi mereka apa adanya. Tuhan berkati teman-teman kami. Tuhan, Kau yang tahu luka hati kami. Kau yang akan memulihkan. Kau yang akan menyegarkan kembali jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Kak Debbie. Kita boleh